Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Editorial Media Indonesia. Rencana pemerintah Indonesia memulangkan terpidana mati Mary Jane Veloso atau Mary Jane ke negara asalnya Filipina ini masih menjadi polemik hingga saat ini. Banyak yang menyebut mekanisme transfer of prisoner tidak memiliki dasar yang kuat. Tapi praktik seperti itu sebetulnya lazim dilakukan di sejumlah negara. Mary Jane dipenjara pada 2010 dan dijatuhi vonis mati pada tahun yang sama setelah tertangkap tangan membawa heroin seberat 2,6 kg di kopernya. Nyaris dieksekusi, Mary Jane dibebaskan dari regu tembak pada menit terakhir pada 2015. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Sabtu 23 November 2024 dengan tema Presiden Pemulangan Mary Jane bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi nanti melalui 0215839900 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Iqbal. Ini proses yang panjang, upaya diplomatik sudah ditempuh sekian lama. Itu yang menjadi topik kita pada pagi hari ini terkait dengan pemulangan Mary Jane. Namun ada juga topik utama menjadi headline dalam Harian Media Indonesia. Pemirsa bisa Anda simak baik melalui versi cetak maupun e-paper. Yang pertama terkait dengan ini kabar baik. Ya. Prabowo boyong investasi 294 triliun rupiah. Tapi melalui lawatan perdananya. Betul, ke beberapa negara. Hasilnya tuh ini. Hasilnya ini. Tapi kalau saya lihat masih dalam bentuk komitmen ya Mbak Kania? Masih dalam bentuk komitmen investasi senilai 8. Kalau dalam denominasi dolar Amerikanya adalah 18,5 miliar dolar Amerika. Dan ini diraih dalam rangkaian lawatan perdananya dan ini belum selesai sebenarnya ya. Dan dikatakan oleh Presiden Prabowo sendiri melebihi ekspektasi, katanya seperti itu ya, akan bawa pulang komitmen sebesar 18,5 miliar dolar Amerika dan dinilai oleh Pak Prabowo cukup bagus dalam keterangan persnya. Ada dari British Petroleum sebesar 7 miliar dolar Amerika, kemudian 15 miliar dolar Amerika dari beberapa perusahaan, kemudian juga ada 10 miliar dolar Amerika dari hasil kunjungannya ke Tiongkok. Dan dikatakan oleh Prabowo juga bahwa apa yang dihasilkan ini cukup produktif, katanya seperti itu. Semuanya ingin masuk ke Indonesia. Beberapa dari perusahaan yang sudah memberikan komitmennya tersebut dikatakan sudah ada di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga sudah cukup baik, kata Prabowo seperti itu. Dan ini dikatakan Presiden Prabowo adalah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh investor kepada Indonesia. Menyampaikan juga bahwa ini adalah juga bukti komitmen dari mereka untuk tetap berada di Indonesia. Dan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi domestik ya. Meskipun katanya 8% itu agak sulit, paling nggak ini bisa menjadi booster tersendiri. Ya, 8% di tahun depan ya, maksudnya seperti itu ya. Tapi masih ada waktu lah gitu ya untuk mengejar angka 8%. Berikutnya setelah dari sekarang kan baru dari Inggris ya, memenuhi undangan dari Raja Charles III, kemudian nanti akan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada tanggal 23 November dan kemudian akan hadir kembali di tanah air pada 24 November ya, seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan akan ada yang ditandatangani lagi ya. Mungkin saja masih ada negara yang dikunjungi oleh ya. Presiden Prabowo. Itu menjadi topik pertama. Kemudian, nah ini nih mungkin relate dengan pemirsa juga, legislator desak tunda PPN 12%. Meskipun katanya ini sudah masuk prolegnas prioritas, tapi apa namanya dari legislator sudah tidak mulai bersuara ya. Tapi didesak ditunda dulu karena momentumnya belum tepat sekarang dan bahkan masih bisa dikoreksi katanya sebenarnya. Masih bisa dikoreksi, seperti itu ya, paling tidak ya. Ada beberapa yang sudah mulai bersuara menyuarakan dukungan gitu agar kemudian dicarikan jalan keluarnya begitu ya. Ada dari anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PKS yang menyatakan bahwa saat Undang-Undang HPP dibentuk di tahun 2021, asumsinya yang digunakan pada saat itu adalah pada tahun 2025 diperkirakan ekonominya sudah pulih bahkan meningkat, tapi nyatanya saya mengutip apa yang disampaikan oleh anggota DPR tersebut, dari seluruh indikasi yang ada kondisi ekonomi kita saat ini sedang kurang baik, dikatakan seperti itu. Dia mencontohkan kemudian deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2024 hingga September yang memberikan sinyal daya beli dari masyarakat melemah, kendati kemudian pada bulan Oktober sebenarnya terjadi inflasi namun dikatakan daya beli belum pulih. Dan kemudian juga dari sang anggota DPR mengatakan ada beberapa data yang juga
juga mengindikasikan adanya pelemahan, misalnya pertumbuhan ekonomi yang juga dirilis dari Badan Pusat Statistik, misalnya laju pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ketiga pada tahun ini juga melambat di angka kurang dari 5%, yaitu 4,95% year on year. Kemudian juga konsumsi rumah tangga yang melambat, yang lebih rendah dibandingkan pada kuartal sebelumnya, yaitu 4,91% year on year dibandingkan 4,93% beberapa indikasi lainnya. Dan kemudian juga ada dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi PKB, Komisi 7 ini yang berurusan dengan UMKM dan lain sebagainya, yang juga mengatakan bahwa jika pada bulan Januari PPN naik menjadi 12%, ini bisa akan menyebabkan aktivitas perekonomian makin lesu. Tapi ada jaminan sebenarnya Mbak dari pemerintah. Ada jaminan. Katanya, apa katanya? Katanya tetap harus diimbangi dengan tetap apa yang harus diimbangi. Katanya ini tidak akan tertekan, daya beli masyarakat tidak akan tertekan. Itu pernyataan dari pemerintah. Artinya sudah ada beberapa regulasi yang disiapkan ya ternyata dari pemerintah. Beberapa regulasi yang disiapkan itu misalnya terkait dengan untuk menjaga daya beli menengah ke bawah begitu ya. Antara lain misalnya soal memperluas lapisan penghasilan dari 50 juta menjadi 60 juta rupiah yang dikenai tarif pajak terendah sebesar 5%. Itu yang kemudian akan diberi keringanan, kemudian misalnya pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta rupiah. Kemudian juga ada orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar rupiah dikenai tarif tertinggi sebesar 35%. Jadi ada beberapa regulasi tambahan yang kemudian oleh pemerintah dikatakan coba dilihat dulu lagi begitu. Jadi ada beberapa insentif dan regulasi sebenarnya yang juga dipersiapkan begitu yang dikatakan itu nantinya bisa mengimbangi begitu kenaikan 12% PPN ini. Jadi nanti juga ada beberapa program yang sudah dipersiapkan, dikatakan nanti terkait dengan penyesuaian tarif ini tidak semata-mata dilihat dari kenaikannya saja begitu. Nanti ada imbal baliknya juga, ada program-program yang dipersiapkan untuk supaya masyarakat menopang begitu ya. Dan yang juga sudah disiapkan Mbak Kania adalah pemulangan Mary Jane ke Filipina. Itulah menjadi topik utama dalam media Indonesia kali ini. Nah, ada kata presiden di sini. Apakah memang presiden ini yang coba angkat, difokuskan oleh media Indonesia terkait dengan pemulangan ini, karena prosesnya sudah panjang, upaya diplomatik sudah dilakukan 1 dekade lebih. Jadi apa yang ingin disoroti Mbak Kania? Apa yang mau disoroti? Apa yang mau disoroti ya sebenarnya kan ini ada aspek imbal baliknya yang juga diharapkan. Ada beberapa dimensi sebenarnya begitu. Tadi kan kita juga sudah dengar begitu ya di headline-nya sebelumnya ya. Bahwa kan terlepas dari polemiknya ya, pemulangan ini kan sesuatu yang ditunggu-tunggu dari pihak Filipina begitu ya. Bahwa tadi kan dikatakan ini kan proses diplomasi yang sangat panjang begitu. Dikatakan bahwa terlepas dari polemiknya tidak ada undang-undangnya dan lain sebagainya. Yang mengatur transfer of prisoner itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada dan lain sebagainya. Tapi kan ini adalah diskresi dari presiden gitu. Yang kemudian diharapkan adalah imbal baliknya. Selain juga untuk menjaga hubungan baik gitu dengan pihak Filipina begitu. Tapi kita juga berharap bahwa kemanusiaan yang diperlihatkan oleh presiden gitu terhadap Mary Jane itu juga diperlihatkan oleh negara-negara lain di mana kemudian WNI kita itu juga ada yang terancam hukuman mati begitu ya. Jadi kan ini pendekatan yang sama yang bisa kita upayakan juga terhadap WNI yang sekarang ditahan di luar negeri begitu. Ada beberapa kan yang dalam catatan Kemlu itu ada 165 WNI yang sekarang ini ditahan di luar negeri terancam hukuman mati, dan sebagian besar diantaranya ada di Malaysia. Ya, dan kasusnya juga narkoba ya, kejahatan luar biasa kalau kita lihat sebagian besar begitu, tidak semuanya begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari apa yang sekarang diupayakan bisa kita nyatakan sebagai sesuatu yang luar biasa begitu yang sudah diupayakan. Lagi-lagi ini adalah soal kemanusiaan begitu ya. Dan presiden itulah kita apresiasi, presiden itulah yang diharapkan bisa kita dapatkan timbal balik, termasuk ada peta jalan menghapus hukuman mati. Ini yang muncul dari kasus pemulangan Mary Jane. Dan itulah pemirsa topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini, Presiden Pemulangan Mary Jane. Selamat menyaksikan. Presiden Pemulangan Mary Jane.
Rencana pemerintah Indonesia memulangkan terpidana mati Mary Jane Veloso atau Mary Jane ke negara asalnya Filipina masih menjadi polemik. Banyak yang menyebut mekanisme transfer of prisoner tidak memiliki dasar yang kuat, tapi praktek seperti itu sebetulnya lazim dilakukan di sejumlah negara. Mary Jane dipenjara pada 2010 dan dijatuhi vonis mati pada tahun yang sama setelah tertangkap tangan membawa heroin seberat 2,6 kg di kopernya. Nyaris dieksekusi, Mary Jane dibebaskan dari regu tembak pada menit terakhir pada 2015. Ketika itu, pejabat Filipina meminta Presiden saat itu Joko Widodo agar mengizinkannya bersaksi melawan perekrut ilegalnya yang disidang di negara Filipina. Sejak saat itu, pemerintah Filipina melakukan berbagai upaya untuk mengajukan banding atas kasus Mary Jane. Pemerintah telah menegaskan bahwa pemulangan tersebut bukan berarti pembebasan. Status terpidana Mary Jane tetap melekat. Terlepas dari polemik tersebut, banyak pelajaran dan harapan yang bisa diambil dari pemulangan Mary Jane. Pemindahan Mary Jane ke negara asalnya diharapkan dapat memberi dampak baik bagi warga negara Indonesia yang ditahan di luar negeri. Langkah pemerintah memindahkan Mary Jane diharapkan bisa membuka peluang bagi pemulangan WNI yang saat ini ditahan di luar negeri. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, saat ini ada 165 pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri dan sebagian besar di Malaysia. Selain itu, ada juga yang ditahan di Arab Saudi, Tiongkok, dan Qatar. Mayoritas terjerat kasus narkoba. Pemerintah saat ini tengah mengupayakan proses perubahan hukuman atau komutasi bagi para WNI tersebut. Dengan presiden Mary Jane, pemerintah bisa lebih gencar mengupayakan komutasi tersebut dan menggalang dukungan internasional sehingga proses tersebut diharapkan bisa berjalan lebih mulus. Pemulangan Mary Jane juga bisa menjadi peta jalan bagi pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati. Saat ini, upaya penghapusan hukuman mati masih terus dilakukan pemerintah meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP masih mencantumkan hukuman mati sebagai pidana alternatif. Berdasarkan catatan Amnesty International, sepanjang 2023, sebanyak 114 orang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan hukuman mati yang dijatuhkan pada 2022. Menyusul pemulangan Mary Jane, pemerintah juga jangan sampai melupakan kasus terpidana mati kasus narkoba lainnya, Mary Utami. Sama seperti Mary Jane, Mary Utami sama-sama korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pekerja migran Indonesia yang baru pulang dari Taiwan ini dijebak oleh sindikat narkotika dan dipenjara di Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Mary yang dihukum sejak 2001 telah mendapatkan grasi atau pengampunan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2023. Pemulangan Mary Jane dan pembebasan Mary Utami yang sudah menjalani hukuman selama lebih dari 20 tahun bisa menjadi langkah penting menuju penegakan keadilan bagi para perempuan pekerja migran yang berada dalam kondisi rentan tersebut. Langkah ini semoga memberi dampak baik bagi WNI lainnya yang ditahan di luar negeri. Perang melawan narkoba memang harus, tapi kita tetap mesti bisa memilah mana korban dan mana penjahat sesungguhnya. Presiden pemulangan Mary Jane. Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan kali ini yang menjadi topik adalah terkait dengan proses pemulangan Mary Jane ke Filipina. Kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Kali ini yang akan kita sapa pertama adalah Pak Amrozi dari Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Amrozi. Kami kurang bisa mendengar suaranya dengan jelas. Pak Amrozi, boleh disapa ulang? Pak Amrozi. Baik, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi. Makanya kita belum bisa terhubung dengan Pak Amrozi. Kalau begitu kita coba sapa Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi.
pagi, Mas Iqbal, pagi Mbak Tania. Selamat Ya. pagi. Silakan Pak John Veto menanggapi pemulangan Mary Jane ke Filipina. Iya, gini, Mas Iqbal. Kalau kalimat presiden ini kan sangat berbeda dengan apa? Konotasi kan tidak bagus. Ya, kan presiden itu kan tidak boleh presiden baik kan tidak. Presiden itu kan ada penontonnya kan buruk ya. Jadi begini, pemulangan masalah Mary Jane ini ke negaranya Filipina, artinya negara Filipina itu betul-betul bertanggung jawab kepada warganya. Ini sebagai pelajaran bagi kita ini. Dia tidak mau warganya dipulangkan dalam peti mati, gitu maksudnya. Dia akan mengadakan lobby-lobby, mungkin saluran-saluran kita sebagai negara ASEAN, sebagai apa. Berbeda dengan negara kita. Ya, kita kunci dulu, narkoba ini memang kejahatan yang luar biasa. Kita tidak terima tuh. Cuma kita tarik lagi, negara lain itu kalau terhadap warganya dia betul-betul bertungkus lumus. Bagaimana nak membebaskan, memulangkan. Berbeda dengan negara kita. Negara kita dihukum mati. Diam-diam aja udah dihukum mati, digantung di Malaysia, dipancung di Arab Saudi, di mana. Jadi ini presidennya di situ. Ya, alhamdulillah sekarang Menko apanya kan Pak Yusril Mahendra. Cobalah cari terobosan-terobosan. Berapa banyak warga negara kita yang terancam, yang nunggu giliran dihukum gantung di Malaysia, yang dihukum pancung di Arab Saudi. Ini harus apa? Kita sepulang kejahatannya dia narkoba dia apa, tapi negara itu harus tanggung jawab juga memulangkan, meringankan apanya warganya, hukumannya. Begitu juga dengan apa? Jadi poinnya pemulangan apa nih? Mary Jane ini ke Filipina artinya negara dia betul-betul pemerintah dia betul-betul konsen untuk memulangkan bertanggung jawab kepada warga negara. Baik, itu yang diharapkan ya Pak, negara hadir dan peduli terhadap nasib warga negaranya di negara lain. Ya, terima kasih Pak John Veto, sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih sudah bergabung dengan editorial. Kita kembali coba sapa Pak Amrozi dari Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi semuanya. Baik, silakan Pak Amrozi. Begini ya, sebetulnya pemulangan Mary Jane ke Filipina, artinya kan ini kan sudah inkrah di Indonesia, sudah berkekuatan hukum tetap, tinggal mengeksekusi tembak mati. Nah, ketika tahun 2015 sudah diantrikan untuk dieksekusi mati, Presiden Filipina saat itu teriak-teriak sama Joko Widodo untuk minta diampuni. Oke lah, ditunda, dipending sampai sekarang. Memang belum ada dasar hukum tukar-menukar tahanan, apalagi yang seberat hukuman mati ya, kasus eksekusi mati, klaim vonis mati. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita simak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 KUHP kan masih mencantumkan bahwa masih ada hukuman mati. Tapi pemerintah terus berupaya bagaimana menghapus hukuman mati. Memang di satu sisi saya menyoroti bahwa mencabut nyawa itu kalau menurut Islam hak malaikat Jibril. Tapi kalau hukuman mati tidak dihapus, berarti mencabut nyawa itu juga eksekutor penembak bisa punya otoritas untuk mencabut nyawa. Jadi itu bertentangan dengan agama. Yang pertama, yang kedua, dari sisi kemanusiaan, oke lah, saya acung jempol kepada Pak Prabowo ya. Tapi narapidana kita yang sudah dieksekusi mati di luar negeri juga banyak. Apa semudah itu tukar-menukar? Ini adalah tugas dari Pak Yusril Mahendra selaku Menteri HAM saat ini. Seperti apa coba langkah-langkah Pak Yusril yang akan diambil? Nah, itu yang dinantikan ya. Terima kasih Pak Amrozi, sudah kami catat poinnya. Nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mencari terobos. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kani, kita sudah mendengar tampaknya cukup well informed ya tadi. Jadi kedepannya apa yang harus kita pastikan supaya kebijakan ini memang menjadi presiden yang baik? Iya, ada beberapa poin tadi ya menarik gitu apa yang disampaikan oleh penelpon ya. Tapi yang ingin saya bukan
bukan pakar juga ya untuk bisa mengomentari gitu ya. Tapi yang saya harus garis bawahi juga adalah bahwa pertama soal terobosan yang diharapkan gitu ya. Ada beberapa aspek yang perlu kita garis bawahi adalah soal kemanusiaannya begitu ya. Karena di balik ini semua ada cerita soal trafficking gitu, perdagangan manusia begitu ya. Bahwa Mary Jane kemudian mengaku bahwa ia adalah korban dari perdagangan manusia, dan salah satu alasannya mengapa ia kemudian dipulangkan adalah karena ia adalah korban dari perdagangan manusia. Ia telah dijadikan kurir narkoba karena ia adalah korban dari perdagangan manusia. Bahkan 2 perekrutnya itu sudah mendapatkan hukuman di negara asalnya. Begitu. Dan ia itu menjadi korban dari trafficking adalah karena ia memang rentan gitu. Ia adalah warga negara Filipina yang miskin, yang kemudian menjadi korban karena ia harus menghidupi 2 anaknya. Itulah cerita yang dibangun gitu ya di negara asalnya gitu ya. Yang kemudian itu menjadi bahan pertimbangan juga. Jadi itu adalah aspek kemanusiaan yang dikedepankan. Dan bahwa kemudian terlepas dari aspek legalitasnya ya, kemudian kan itu yang menjadi polemik juga ya. Bahwa kemudian kan Pak Yusril mengatakan bahwa memang tidak ada undang-undangnya, tapi kan ini dipulangkan berdasarkan MLA ya, Mutual Legal Assistance dan lain sebagainya, bahwa statusnya itu tidak hilang, ia tidak dibebaskan, tapi ia dipindahkan ke negara asalnya, begitu ya. Jadi dia tetap menjalani hukuman di sana. Dia tetap menjalani hukuman di sana, bahwa kemudian nanti dia diberikan gerasi dan lain sebagainya, itu urusan yang lain ya. Saya juga bukan pakar, saya tidak akan mengomentari soal itu ya. Itu hal yang lain begitu ya. Terkait dengan hukuman mati juga saat ini sedang ada. Terkait dengan hukuman mati di Indonesia itu kan bisa menjadi, ada yang mengatakan seperti itu. Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia begitu. Itu bisa menjadi peta jalan ke depannya untuk kemudian melakukan penghapusan terhadap hukuman mati di Indonesia. Ada catatannya yang tadi juga diulas di editorial begitu ya, bahwa tahun kemarin saja, tahun 2023, hukuman mati di Indonesia itu bertambah jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu. Nah, kalau dari aspek HAM-nya saja sebenarnya kan, kalau di seluruh dunia itu kan sebenarnya juga sudah negara-negara yang mengadopsi hukuman mati itu juga semakin berkurang ya. Kita harus lihat juga ya catatan statistiknya seperti apa gitu. Tapi apakah kita akan tetap menerapkan hukuman mati di Indonesia, ya itu memang sesuatu yang perlu kita diskusikan ke depannya. Tapi memang undang-undangnya masih ada di Indonesia. Itu yang kemudian masih kita perlu diskusikan ke depannya, itu akan seperti apa. Tapi paling tidak apakah ini bisa menjadi presiden gitu untuk, atau peta jalan ke depannya untuk menghapuskan gitu, karena Indonesia masih mengupayakan untuk menghapuskan hukuman mati. Itu salah satu yang itu menjadi poin-poin yang bisa kita diskusikan ke depannya dan menjadi dimensi lain begitulah yang terbuka dengan adanya kasus ini. Itu kita harapkan bisa menciptakan conversation atau perbincangan ya, karena saat ini juga Indonesia menggalang dukungan internasional yang diharapkan dari presiden itu untuk warga negara kita yang berada di negara lain dan terancam hukuman mati. Makanya terima kasih sudah berbagi perspektif dalam editorial media Indonesia kali ini, dan pemirsa, itulah editorial media Indonesia kita pada hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Semoga pemulangan Mary Jane dan pembebasan Mary Utami ini juga adalah salah seorang terpidana yang sudah menjalani hukuman selama lebih dari 20 tahun. Ini bisa menjadi langkah penting menuju penegakan keadilan bagi para perempuan pekerja migran yang berada dalam kondisi rentan. Semoga langkah ini memberikan dampak baik bagi WNI-WNI lain yang ditahan di luar negeri. Perang melawan narkoba memang harus, tapi kita tetap mesti bisa memilah mana korban dan mana penjahat sesungguhnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia. Saya Iqbal Imawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.